Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Shirley Blessing dari 11 Akuntansi 2 akan menjelaskan tentang biografi dari Syarif Qasim Abdul Jalil atau yang sering disebut Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II lahir di Siak Sri Indrapuri, Riau pada tanggal 1 Desember 1893. Sultan Syarif Qasim II ini adalah seorang pejuang kemerdekaan yang sangat berjasa di Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 1915 dalam usianya yang ke-21 tahun, Sultan Syarif Qasim ini dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapuri yang ke-12. Pengangkatan Sultan Syarif Qasim ini sebenarnya tidak disenangi oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa? Karena Sultan Syarif Qasim adalah orang yang berpendidikan dan progresif. Tetapi karena Datuk Empat Suku, yaitu Dewan Kerajaan, tetap menetapkan Sultan Syarif Qasim II ini tetap menjadi sultan. Datuk Empat Suku ini yaitu Datuk Tanah Datar Sri Pakermaja, Datuk 50 Sri Bujuangsa, Datuk Pesisir Sri Dewa Raja, dan Datuk Ampar Maharaja Sri Wangsa. Nah, kemudian daripada itu akibatnya pemerintah Hindia Belanda mulai mengecilkan arti dan fungsi dari Dewan Kerajaan ini. Nah, pada akhirnya Dewan Kerajaan ini dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak hanya itu, undang-undang kerajaan dan tata pemerintahan kerajaan Siak pun yang tertuang dalam Babul Qawaid atau pedoman 10 provinsi kerajaan Siak. Nah, semenjak kepemimpinan ayahnya dihapus oleh pemerintahan Belanda. Nah, tetapi Sultan Siak tidak menerima perubahan tersebut karena Hindia Belanda terlalu banyak mengikut campur urusan kerajaan Siak ini. Tentu saja Sultan Syarif Qasim menolaknya karena pemerintahan Hindia Belanda terlalu banyak mencampur urusan kerajaan Siak. Nah, ya, Sultan Syarif Qasim II juga menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyatnya dan tetap mempertahankan keberadaan kerapatan tinggi kerajaan Siak yang diatur dan disusun oleh kerajaan Siak sendiri. Sultan juga dengan tegas menolak mengakui bahwa Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, meskipun dulu telah terikat oleh perjanjian London pada tahun 1824. Pada pemerintahan penjajahan Jepang, Sultan tidak lagi memegang kerajaan karena Jepang telah menguasai kerajaan. Tetapi pada saat Jepang meminta untuk rakyatnya pengiriman tenaga kerja ke Rusia, Sultan Syarif Qasim II tidak menolak permintaan tersebut karena Sultan Syarif Qasim tetap bertanggung jawab terhadap rakyat dan bangsanya. Nah, pada akhirnya pun Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan pada usia yang ke-74 tahun, tanggal 23 April 1968, beliau telah menutup usia di Rumbai, Pekanbaru. Untuk mengundang jasanya, namanya pun digunakan sebagai nama Bandar Udara Internasional di kota Pekanbaru. Dan banyak sejarah atau bangunan peninggalan dari Kesultanan Sultan Syarif Qasim II. Sekian dari saya, biografi tentang Sultan Syarif Qasim II. Terima kasih.